Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton pengajian online Reno Update part ketiga dimanapun kalian berada, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali lagi kita bertatap muka di pengajian online yang ke part 4 ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ini tidak terlepaskan dari yang namanya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan kepada kita sekalian. Selanjutnya salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan bagi kehidupan kita semua. Kepada semua penonton pengajian online part keempat dimanapun kalian berada, insyaallah pada hari ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, yakni kitab hadis, yang insyaallah kita akan membahas tentang bab niat. Dan pada hari ini yang akan membawakan materi adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ibrahim Daniel Kamaruddin LC. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama al-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu, ballagha ar-risalata wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man iktafa atharahu ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Pertama-tama, mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan, dan taufik, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini bertepatan dengan 28 Ramadan kita bisa mengadakan pengajian online. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berlanjut terus menerus, karena ini merupakan bagian daripada kebiasaan yang perlu dilestarikan, walaupun secara online tapi sangat bermanfaat. Sebab salah satu ciri orang mendapatkan hidayah itu sebenarnya adalah ketika dia semangat untuk mengkaji atau semangat untuk mempelajari agamanya. Ketika seseorang punya semangat untuk belajar, lagi mempelajari agama, itu bagian daripada tanda atau indikator bahwa orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ulama mengatakan ada 5 ciri orang itu mendapatkan hidayah dari Allah. Yang pertama, ketika seseorang itu gampang untuk melaksanakan amal soleh, amal-amal yang baik, berarti dia mendapatkan hidayah dari Allah. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, yashrah sadrahu lil Islam, maka akan dibukakan hatinya, dadanya, dilapangkan dadanya lil Islam, untuk melakukan atau untuk menerima Islam dengan baik, atau untuk melakukan amal-amal yang baik. Sebaliknya, may yurid ayudillah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, dalam artian dia tidak mencari hidayah tersebut, yaj'al lahu sadrahu dayyikan, maka Allah akan menyempitkan hatinya, harajan, sulit sekali untuk melakukan amal-amal baik, amal-amal sunnah, termasuk sulit sekali untuk pengajian.
Faka'annama yas'adu fis sama. Harajan itu artinya sulit. Faka'annama yas'adu fis sama. Sama seperti seolah-olah dia sedang mendaki ke tempat yang tinggi, ke langit. Sulit. Itu ciri yang pertama. Orang yang mendapatkan hidayah itu dia gampang untuk melaksanakan amal soleh. Yang kedua, kata ulama, ciri orang yang mendapatkan hidayah itu ketika dia selalu rindu kepada Allah. Ada keterkaitan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini biasanya dia memperbaiki salatnya, dia memperbaiki doanya, dan dia paham betul bahwa salah satu alat untuk berkomunikasi atau media untuk berkomunikasi dengan baik dengan Allah melalui dua cara itu, dengan doa, dengan salat. Jadi orang yang dapatkan petunjuk itu salah satu cirinya Allah tumbuhkan rasa rindu di dalam hatinya kepadanya. Allah berfirman, innamal mu'minuna, orang beriman itu idza dzukirallah, jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Sebagian ahli tafsir mengatakan wajilat qulubuhum itu artinya rindu kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang mendapatkan hidayah adalah punya sifat istiqamah. Apa itu? Berkesinambungan, konsisten. Ketika dia melakukan amal-amalan sunnah, maka dia konsisten. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi konsisten. Kenapa? Karena qaul mengatakan, "Ama qalla wa kafa khairum mimma katsura wa alha." Apa yang sedikit tetapi terus-menerus dilakukan itu jauh lebih baik daripada banyak permulaannya kemudian tidak pernah lagi dilakukan. Malam ini misalkan kita salat tahajud 8 rakaat. Malam ini, besoknya tidak lagi, dan seterusnya. Kata ulama, jauh lebih baik 2 rakaat dan seterusnya, yang penting berkesinambungan. Kemudian yang keempat, ciri orang yang mendapatkan hidayah itu adalah dia punya semangat untuk belajar agama. Ketika seseorang tumbuh di dalam hatinya semangat untuk belajar agama, mengkaji Islam, mengkaji agama ini dengan baik, maka yakinlah bahwa orang itu sedang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pengajian-pengajian seperti ini harus tetap dilanjutkan supaya selain menambah wawasan keislaman kita, juga menambah bonus-bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau perbendaharaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini sebagai khazanah. Khazanah itu artinya perbendaharaan. Karena Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkan agama baginya, memahamkan agama ini. Ketika Allah menginginkan kebaikan untuk kita, maka Allah akan menumbuhkan semangat belajar di dalam hati kita untuk mengkaji agama ini. Dan salah satu cara untuk menghindari ta'assub fanatik atau taklid buta adalah dengan belajar. Dan sekarang ini kan zaman digitalisasi, kita bisa belajar dari rumah melalui handphone dan lain-lain sebagainya. Yang penting kita harus selektif memilih pada siapa kita belajar tersebut. Kemudian yang kelima, orang yang mendapatkan hidayah itu selalu sabar. Sabar dalam segala hal, dalam segala ujian, sabar dalam taat, sabar dalam ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu 5 hal yang ulama terangkan bahwa orang yang mendapatkan hidayah itu salah satu cirinya adalah punya semangat untuk mengkaji agama ini. Kemudian selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah." Orang yang paling dekat denganku nanti adalah orang yang banyak berselawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya diamanahkan kembali untuk membawakan pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis dikarang oleh Al-Imam Yahya Ibn Syahrudin An-Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin ini termasuk kitab buhus, ya, bukan kitab usul. Kitab buhus itu artinya kitab kajian. Kalau kitab usul itu seperti Sahih Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni dan lain-lain. Tetapi Riyadhus Shalihin masuk dalam kategori kitab buhus,
artinya kitab kajian, karena di dalamnya tidak disebutkan sanadnya secara lengkap. Imam An-Nawawi cuma fokus dengan rawi a'lanya saja, atau perawi pertamanya atau sanad terakhirnya, yaitu sahabat kalau hadisnya marfu, atau tabi'in kalau hadisnya itu adalah maktub. Kesempatan ini kita akan membahas tentang niat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ihdarin niyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam An-Nawawi menerjemahkan tentang niat tersebut. Fi jami'il a'mali wal aqwalil barisati wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh kegiatan-kegiatan atau amal-amal, wal aqwal dan ucapan-ucapan, al barizah baik itu yang nampak, wal khafiyah ataupun yang tersembunyi. Niat ini merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Ya. Niat yang baik juga harus dibarengi dengan cara yang baik. Ketika kita beribadah, tentunya yang paling pertama yang harus dipertanyakan adalah niat kita, karena itulah yang akan membedakan antara amal yang satu dengan amal yang lain. Sama seperti sekarang bulan puasa, bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk berniat di malam hari di bulan puasa Ramadan untuk menentukan tentang puasa apa yang akan kita lakukan pada saat itu. Mabitun yubitun niat, atau menyebutkan niat tersebut di malam hari di bulan suci Ramadan, dan dalam kegiatan-kegiatan amal yang lain. Wa an ummil mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin itu adalah gelar untuk seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan gelar Ummul Mukminin. Yang memberikan gelar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istri Nabi itu adalah ummahatukum, adalah ibu-ibu kalian. Sehingga sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh lagi ada yang menikahi istrinya Rasulullah. Kenapa? Karena istri-istri Rasulullah itu adalah ibu kita semua, ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman semua. Sehingga janda-janda seperti janda dari istrinya Rasulullah SAW tidak boleh lagi dinikahi oleh sahabat-sahabat Nabi atau yang lain sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah, Sayyidati Aisyah mempunyai kunyah Ummu Abdillah. Jadi Ummu Abdillah itu adalah kunyahnya. Kunyah. Sama kalau misalkan nanti Mumtaz punya anak namanya Ocam, kan? Punya nama anak namanya Ocam, maka disebut bapaknya Ocam. Bahasa Arabnya Abu Ocam, Fauzan, Abu Fauzan. Mumtaz Abu Fauzan, bapaknya. Jadi Abu Fauzan itu artinya kunyah. Sama di sini Ummu Abdillah. Ummu Abdillah adalah kunyah yang diperuntukkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah ini adalah satu-satunya Aisyah adalah merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerdas dan satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah di umur 6 tahun. 6 tahun, sittatu sana. Kemudian bersama dengan Nabi pada umur tis'atu sana. Pada umur 9 tis'a sanawat. Pada umur 9 tahun. Sittatu sanawat dan tis'a sanawat. Pada umur 6 tahun beliau menikah dengan Rasulullah. Kemudian pada umur 9 tahun baru bersama dengan Rasulullah berumah, satu rumah dengan Rasulullah SAW. Mungkin ada yang tanya, kenapa bisa Rasulullah SAW menikah dengan anak yang umurnya 6 tahun atau 9 tahun? Bukankah itu masih kecil?
Tentu zaman kita dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beda. Tidak usah dulu kita ke zaman Rasulullah, zaman kakek nenek kita dulu. Ya, katakanlah di zaman-zaman penjajahan Belanda dulu lah. Orang-orang tua kita dulu itu menikah di umur-umur masih belia, di umur-umur 10 tahun, di umur-umur 12 tahun mereka menikah. Bahkan kalau ada orang wanita yang menikah di atas umur 20 tahun itu dianggap sudah perawan tua menikah. Itu dulu. Nah, kakek nenek kita. Saya pernah dengar nenek ibu saya mengatakan, umi saya mengatakan saya menikah di umur kurang lebih 15 tahun kata beliau dengan ayah saya. Itu dulu. Tapi ternyata kalau kita larikan ke sekarang, karena zamannya beda, konteksnya beda. Ya, sekarang ini kan ada undang-undang orang tidak boleh menikah di bawah umur perempuan tidak boleh menikah di bawah umur 17 tahun. Kalau menikah di bawah umur 17 tahun itu tidak akan mendapatkan surat nikah dari pemerintah. Tapi itu tidak menjadikan aib bagi Rasulullah SAW menikahi Aisyah, ibunda Aisyah pada umur 6 tahun. Karena konteksnya pada waktu itu banyak yang menikah dengan anak-anak atau dengan gadis-gadis yang umurnya masih belia, dan itu bukan aib pada zaman itu. Dan ibunda Aisyah termasuk istri Rasulullah yang banyak menghafal hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yagzu jayshul Ka'bata." Ada tentara yang akan menyerang Ka'bah. Yagzu jayshul Ka'bah. Ada tentara yang akan menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tapi ketika mereka berada di bayda, bayda itu tanah lapang, tanah yang luas. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah menenggelamkan mereka mulai dari barisan pertama sampai barisan yang terakhir. Allah tenggelamkan mereka. Qalat, lalu ibunda Aisyah bertanya, karena ibunda Aisyah ini kritis. Beliau bertanya, "Qultu ya Rasulullah." Saya mengatakan, "Wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana ditenggelamkan semua? Kenapa bisa ditenggelamkan semua antara barisan pertama dengan barisan yang terakhir? Atau bagaimana bisa ditenggelamkan semua dengan orang-orang yang berada di sekitar mereka? Wa fihim aswaquhum, di antara mereka itu, di sekitar mereka itu ada aswaq, ada penjual-penjual, atau ada aswaq itu artinya orang-orang yang berdagang itu, pedagang-pedagang. Wa man laysa minhum, dan ada juga yang bukan dari mereka. Bukan dari mereka artinya bukan dari prajurit tersebut. Jadi seolah-olah Aisyah ini mengatakan, kenapa harus ditenggelamkan semua? Kenapa harus dibunuh semua? Karena tidak semuanya akan menyerang Ka'bah. Tidak semuanya akan menyerang Ka'bah. Yang akan menyerang Ka'bah itu kan cuma tentara. Cuma tentara tadi yang datang dari luar, mereka akan menyerang Ka'bah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman secara menyeluruh? Baik yang mau menyerang ataupun yang tidak mau menyerang, semuanya diberikan hukuman yang sama. Disamaratakan semua hukumannya, ditenggelamkan semua. Sehingga Bunda Aisyah kritis, bagaimana bisa seperti ini? Itu tidak adil namanya kalau begitu, ya kan? Satu orang yang salah semuanya dibotak. Santrinya salah, satu juga merokok, semuanya dibotak. Padahal ustaznya tahu siapa yang merokok, ini yang merokok, tapi semuanya dibotak. Tidak adil katanya. Perumpamaannya begitu. Qala, Nabi menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ditenggelamkan semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir. Thumma yub'atsuna ala niyatihim. Ini jawabannya. Sekalipun mereka dihukum sapu rata, nanti pada akhirnya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Yang niatnya membunuh dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yang niatnya menyerang dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yang niatnya cuma berdagang dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ini dibangkitkan. Jadi Allah rasa meratakan. Inilah bahayanya kalau kita tidak mencegah yang namanya kemungkaran.
Karena bisa jadi kemungkaran tersebut mengakibatkan Allah memberikan bencana, yang bencana itu Allah tidak khususkan kepada orang yang berbuat maksiat tersebut, tetapi Allah saburatakan kepada orang yang berada di tempat tersebut. Contohnya misalkan kita bergaul dengan pemabuk ya. Walaupun kita tidak termasuk bagian dari pemabuk itu, kita cuma nongkrong di situ, duduk-duduk lihat orang lagi mabuk-mabuk. Tapi ternyata setelah beberapa menit kemudian datang polisi, yang mabuk, yang tidak mabuk semua ditangkap. Kenapa? Disaburatakan karena kau ada di situ dan tidak memberikan pencegahan terhadap kemungkaran. Disaburatakan semua, diinterogasi dan lain-lain sebagainya. Itu baru polisi. Bagaimana kalau Allah yang hukum? Tiba-tiba Allah berikan hukuman ditenggelamkan tempat tersebut. Masuklah orang yang tidak mabuk tersebut juga masuk dalam hukuman tersebut. Nanti pada akhirnya Allah akan bangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, itulah pentingnya niat. Pentingnya untuk memperbaharui niat kita ketika melakukan hal-hal yang baik, maka harus dibarengi dengan niat yang baik. Bukan hanya niat yang baik dibarengi dengan cara yang baik, tetapi semuanya harus dipaketkan. Niat baik dibarengi dengan cara yang baik. Kemudian di sini ada kata yaghzu jaisyul Ka'bah. Yaghzu jaisyul Ka'bah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai lafaz fi'il mudhari kan? Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Sesuatu yang akan terjadi atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Kalau fi'il madhi sesuatu yang sudah terjadi. Tapi di sini Nabi mengatakan yaghzu jaisyul Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu mukjizatnya itu adalah beliau mengabarkan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Bahwa nanti pada masanya ada orang yang akan menyerang Ka'bah. Tapi di antara ulama ada yang mengatakan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Ya, ini dikisahkan dalam surah Al-Fil ketika tentara Abraha menyerang Ka'bah. Tapi di antara ulama mengatakan tidak, ini akan terjadi nanti. Yaghzu jaisyul Ka'bah. Akan tetapi ketika mereka berada di Baidah, kapan itu kejadiannya? Kapan dan di mana ini tidak diberikan keterangan oleh ulama, karena Baidah di sini adalah tanah yang lapang, tanah yang luas. Di mana tempatnya itu Allahu a'lam. Dan kapan kejadiannya juga tidak diberikan keterangan. Inilah salah satu mukjizatnya Rasulullah, bisa mengabarkan apa yang akan terjadi di zaman-zaman atau di masa-masa yang akan datang. Sama Nabi mengatakan nanti orang akan berlomba-lomba untuk meninggikan bangunannya. Coba kita lihat sekarang di Mekah, bagaimana tingginya bangunan mengalahkan bangunan Ka'bah. Itu bagaimana tingginya Burj Khalifa itu. Ada lagi yang di Ka'bah itu jamnya atwal ya, bangunannya sangat tinggi sekali. Itu salah satu berita yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, diinfokan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu dan terbukti sekarang. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya. Hadis yang ketiga juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi jihad dan niat. Wa idzastanfirtum fanfiru. Tapi jika kalian diminta untuk berjihad, fanfiru, maka berangkatlah untuk berjihad. Muttafaqun alaihi. Wa maknahu artinya la hijrata min Makkah li'anna sarat darul Islam. Tidak ada lagi hijrah ke Makkah karena dia sudah menjadi negeri Islam. Hijrah secara tempat itu memang sudah tidak ada. Maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak terjadi lagi karena dua-duanya sudah menjadi tempat yang aman untuk beribadah. Akan tetapi hijrah secara
akhlak masih ada. Kita berhijrah dari yang malas menjadi rajin, itu hijrah. Dan itu harus diikat dengan niat supaya hijrahnya betul-betul mantap. Hijrah dari rumah ke pesantren itu juga hijrah. Berpindah dari rumah ke pesantren dengan niat hijrah untuk menuntut ilmu, itu juga hijrah. Nah, tentunya harus dibarengi dengan niat supaya hijrahnya itu bisa mendapatkan taufik dan inayah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini dikatakan wa itastunfirtu. Tapi jika kalian diminta untuk jihad, fanfiru, maka berjihadlah. Nah, di sini makna jihad banyak. Di antara jihad yang dimaksud di situ adalah menuntut ilmu. Ketika tidak ada jihad secara fisik, maka menuntut ilmu itu pahalanya jauh melebihi jihad secara fisik. Jihad secara fisik itu kan apa namanya? Seperti yang terjadi di Palestina mungkin, jihad secara fisik. Tapi alhamdulillah di negara kita aman, mudah-mudahan terus aman. Kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa sholat dengan baik, kita bisa puasa dengan baik, bisa melakukan kajian-kajian Islam dengan baik, melaksanakan ritual agama kita dengan baik. Maka jihad yang kita perlukan di sini cuma jihad akhlak. Yang tadinya akhlaknya kurang bagus, kita berjihad. Apa hijrah yang dimaksudkan di sini adalah hijrah secara akhlak. Yang tadinya akhlaknya kurang bagus, maka kita berniat berhijrah dari akhlak yang kurang bagus menjadi akhlak yang bagus. Yang tadinya malas baca Quran, kita programkan mudah-mudahan setelah Ramadan makin rajin membaca Quran. Itu hijrah juga, bagian dari hijrah yang harus diikat dengan niat supaya hijrahnya betul-betul mantap. Karena di bulan Ramadan ini kita sebenarnya diajak, ditarbiyah, dididik untuk menjadi istiqamah. Cara untuk istiqamah itu salah satunya adalah berhijrah dari keadaan kita yang pertama menuju keadaan yang lebih baik. Yang tadinya malas sekali baca Quran, di bulan Ramadan kita rajin karena banyak orang baca Quran. Mudah-mudahan istiqamah dan bisa hijrah terus, bisa baca Quran walaupun hanya 1 halaman dalam 1 hari. Tapi memang disempatkan, disisihkan waktunya atau diluangkan. Bukan mencari waktu luang. Kalau mencari waktu luang sibuk semua. Mana yang main game, main dan seterusnya. Jadi mencari waktu luang itu susah. Khalfana bil Madinah. Teman-teman kita yang kita tinggalkan di Madinah, ma sarakna syiban wala wadian. Mereka tidak ikut bersama dengan kita mendaki dan menuruni lembah illa wa hum ma'ana, akan tetapi mereka bersama dengan kita, hakikatnya bersama dengan kita. Kenapa? Habasahumul udhru, karena mereka tertahan oleh uzur. Mereka tidak bisa berangkat karena ada uzur syar'i, mungkin karena sakit atau hal-hal yang lain. Jadi saya kira untuk pertemuan kali ini katiron kepada pemateri kita, guru kita, ustaz kita, Ustaz Haji Ibrahim Daniel Kamarudin LC, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi mengenai niat, para penonton bisa mengambil poin-poin penting dan juga pembelajaran yang terkait dengan niat tersebut. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.